yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Ya Allah, lewat tuh dapat ampunan, tidur dan diberkahi. Masya Allah. Makanya sahabat itu ingin jangan hanya dengar, bukan hanya melihat, tapi ingin nempelkan. Oleh karena itu bagaimana reaksi Umar bin Khattab ketika Rasulullah mencium Hajar Aswad? Kata Umar, diajak ngomong itu batu itu, hei Hajar Aswad, kau nego cuma batu, lapo kok dicium-cium. Cuma karena Rasulullah kekasihku mencium engkau, aku ikut menciummu, bukan karena kamu, tapi karena aku mencintai Rasulullah. Ini tanda mahabbah. Ada sesuatu yang kita tidak bisa paham tentang agama, tapi Rasulullah melakukan hal itu. Ikuti bentuk mahabbah kita kepada Rasulullah, bentuk cinta kita Rasulullah. Kata Umar, hei Hajar Aswad, kamu cuma batu, kamu tidak memberikan apapun, tapi karena kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, maka aku pun mencium engkau. Artinya apa? Kenapa orang haji umroh berupaya untuk bisa menciumnya? Jangan sampai menyakiti orang lain. Haram. Saya dulu menggunakan gaya kata karena saya melihat di situ banyak orang-orang teksi. Jadi orang yang menggunakan apa namanya berbayar. Sampai banyak orang baik, dada orang baik. Pak, Bu, pengen cium Hajar Aswad, saya bantu. Bahasanya gitu, saya bantu. Sampean nggak tawar menawar, begitu habis cium 2.000 real, 5.000 real. Itu begitu cari kerjanya di sana. Ya orang kita, orang Indonesia, dia bermuka manis, Pak, Bu, saya bantu cium Hajar Aswad. Nggak nawar dulu, nggih matur nuwun, diajak nyium, habis nyium diajak ke belakang, 5.000 real, Pak. Entek sangune. Tawar menawar nggak apa-apa, tapi mereka kasar menggunakan gaya kata. Saya tiru ya. Nyelem, wah, bendino cuma Hajar Aswad berapa kali? Habis itu saya ditegur, ada yang mukul, coba, astagfirullahaladzim, ya Allah, salah jalanku. Ya langsung alhamdulillah berikan sadar, salah jalanku ya Allah. Ya us aku menengah ya Allah, depan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah namanya apa? Multazam. Itu tempat mustajabah berdoa di area Ka'bah itu. Jadi Hajar Aswad di pojok sama pintu Ka'bah itu ada jarak antara, itu namanya multajam. Saya di situ berhenti meneng, saya istighfar mohon ampun, jalanku keliru salah, tapi aku kepengen ngikuti Rasulullah menciumnya. Aku meneng tay, jalan sendiri, Pak. Jalan sendiri muga carane gak ngerti aku. Melaku dhewe wis. Blak suwe. Saya zikir, saya doa sapuase. Moro-moro dalam hati, sampun, banyak orang yang gantian. Dalam hati sendiri. Nah, sekali kok enggak. Di sana kan asal enggak wes. Haram. Lama-lama haram. Itu. Saya sampai habis doa dalam hati, sudah, masih banyak orang yang nunggu. Ya sudah, selesai. Itu panjenengan kalau sudah tahu caranya, gampang. Saya hampir tiap selesai tawaf itu, ayo cium, datang sendiri. Ya Allah ya Rabbana. Maaf, ini cerita mudah-mudahan tidak sombong. Cuma maksud saya, ada penekanan di situ. Ketika kita kenal Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awalnya karena saya merasa tentara, gaya kata, harus tak gunakan ae. Nyium, gus cium bisa. Begitu nyium sebentar, haram. Langsung ditarik. Nyium, bisa nyium. Begitu ada mukul di belakang, langsung sadar, ya Allah salah jalanku. Ya udah, tobat. Habis itu jalan sendiri. Masya Allah. Kata Umar, ya Rasulullah, hai batu, kalau aku pantang mencium engkau, tapi kekasihku Muhammad menciumnya, maka aku menciumnya sebab mahabbahku kepada Rasulullah. Apa itu maknanya? Kita ingin mendapatkan syafaat saksi di hadapan. Sahabat datang, ini nempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah. Siapa tahu di akhirat sahabat itu dosanya banyak. Kamu neraka,
Tapi kata sahabat, ini lututku pernah nempel dengan lutut kekasihmu yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadikan Allah kemudian memberikan kasihnya, ada maafnya, ada toleransi yang besar untuk orang yang berdosa ini. Sebab apa? Dia telah menyentuh kekasih kesayangannya. Ya Allah, Pak, sampean kenal sama pejabat siapa? Sama mungkin di sini pimpinan sini siapa? Terus sampean ngomong anaknya disayang. Terus bapak pejabat yang tahu anak kesayangannya sampean sayang, kira-kira dia akan melakukan apa, Pak? Akan sayang. Tapi kalau kekasih kesayangannya sampean sakiti, oh yang punya itu akan bertindak itu. Makanya dulu kenapa kita ada istilah ojo macem-macem konan BDE kewalat. Ada istilah menyakiti ulama, menyakiti orang soleh, itu kewalat. Apa kewalat? Maksudnya kewalat itu gini, orang soleh itu, orang yang ahlu ibadah itu, orang yang bersih hatinya itu, kalau dia disakitin, kalau dia digarai oleh kita, dia nggak bakal balas. Dia hanya punya senyuman, hanya punya senyuman. Tapi Gusti Allah yang menyayangi dia itu tidak rela. Kalau kesayangannya, kalau kekasihnya disakiti oleh orang lain, Allah tidak rela. Itu yang menjadikan disebut kewalat itu. Maka majelis ini majelis yang membuka hati kita. Jadi sahabat Rasulullah begitu. Jadi saya bukan hanya melihat wajah Nabi, tapi saya bukan hanya mendengar petuah Nabi, tapi saya harus menempelkan menempelkan badan saya dengan badan Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang melakukan majelis ini kan majelis yang pernah Rasulullah bermajelis, maka kita cinta ikut majelis. Panjenengan haji umroh kan ada tawaf, dulu kaki-kaki Nabi itu melewati situ, kita menginjak bekas-bekasnya, itu akan dapat saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Makanya para ulama itu berdasarkan hadis Nabi, Bapak Ibu kalau panjenengan mau sholat atau beribadah di suatu tempat, jangan menetapi di tempat tertentu, jangan ngecing tempat tertentu. Nih wayai taraweh itu mari maghrib budal disi ngecing naruh sejadah, baru tinggal boleh. Kowe taraweh, oh iku nggonku ngecing. Perbanyaklah saksi-saksi di muka bumi. Tadi sholat sunnah di situ, sholat sunnah lagi di sana, sholat sunnah lagi di sana, zikir di sebelah sana, sholat fardunya di sini. Perbanyak saksi di muka bumi. Termasuk ngaji ini, baca Quran, haji umrah, itu memperbanyak saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala.